Rio terbangun dikelilingi awan, berdiri di hadapan seorang malaikat. Malaikat itu mulai memberitahu bahwa Rio baru saja meninggal, tapi dia belum akan menuju akhirat sekarang. Singkatnya, Rio jadi korban terbaru dari Trakun yang terkenal itu. Sekarang, tugas Michael mengantarnya ke dunia baru untuk memulai hidup baru. Menurut Michael, Rio nggak dikasih misi khusus atau tujuan besar di dunia barunya nanti, dia bebas hidup sesuka hati. Apalagi Rio bilang pengen hidup tenang dan santai. Michael nggak keberatan, tapi sebelum mengirimnya, dia harus jelasin dulu sekilas tentang dunia tempat Rio akan berinkarnasi. Dunia itu bernama Fisico, sebuah negeri magis, di mana sekitar 20% penduduknya bisa menggunakan sihir yang terkait dengan elemen alam mereka. Untuk Rio, afinitas terkuatnya adalah elemen air. Karena Rio minta hidup tenang dan santai, Michael sudah siapkan rumah kecil yang nyaman untuknya. Sebagai paket awal, dia juga kasih 2 buku tutorial, sebilah pisau, bahkan pasang penghalang pelindung di sekitar rumah, supaya monster nggak ganggu. Dalam paket pemula itu, Michael juga menyediakan rumah es yang penuh makanan cukup untuk 2 bulan, jadi Rio nggak bakal kelaparan dalam waktu dekat. Selain itu, ada juga buku panduan yang berisi info lengkap tentang semua monster yang mungkin ditemui Rio di wilayah itu. Ini bakal berguna buat menghadapi makhluk hutan nanti, tapi sekarang Rio fokus dulu buat coba kemampuan sihir barunya. Dia keluar rumah dan teriak mantra. Air muncul. Langsung terbentuk bola air di tangannya. Ternyata sihir jauh lebih gampang dari yang dia bayangkan. Yang lebih mengejutkan, dia bisa melontarkan mantra yang sama cuma dengan membayangkan bola air itu. Jadi nggak perlu selalu mengucapkan mantranya. Setelah yakin bisa pakai sihir, dia langsung pergi ke pemandian dan mulai mengisi bak mandi dengan air. Tapi, dia segera sadar, ada masalah, dia cuma bisa buat air. Tapi nggak mungkin dia mandi air dingin, kan? Jadi dia keluar, dan coba buat api, supaya airnya bisa dipanasin secara manual. Masalahnya, dia nggak tahu cara memulai api. Dengan cara itu, setelah beberapa lama, dia menyerah dan berbaring sambil menatap matahari, lalu dapat ide. Rio ambil baskom, isi air, dan mulai fokus. Mencoba memadatkan air sambil menarik panasnya keluar. Perlahan, es mulai terbentuk. Dengan usaha dan latihan lebih, dia berhasil membentuk es jadi kaca pembesar dadakan. Pakai itu, dia manfaatkan sinar matahari untuk menyalakan api. Setelah apinya nyala, dia panasin air bak mandi yang tadi diisi air es. Di akhir hari pertamanya, akhirnya dia bisa santai dan menikmati berendam yang layak. Setelah kuasai cara buat es, Rio sadar seharusnya bisa kebalikannya juga. Kalau dia bisa ngilangin panas untuk membekukan air, dia harusnya bisa nambahin panas untuk bikin air hangat. Itu jadi target berikutnya, yang harus dia latih dalam beberapa hari ke depan. Keesokan paginya, sambil sarapan, Rio mulai mikir. Dengan pasokan makanan cuma cukup buat 2 bulan dari Michael, dia tahu harus buru-buru berburu buat stok ulang. Tapi dia ragu pisau kecilnya cukup untuk lawan monster hutan. Jadi dia putuskan mulai latihan sihir serangan. Cobaannya pertama adalah meluncurkan bola air ke pohon. Dan berhasil seperti yang dia bayangkan, tapi cipratan kecil nggak bakal ngaruh banyak dalam pertarungan nyata. Dia ingat cara buat ningkatin tekanan air, jadi dia buat bola air lagi, kali ini dipadatkan ke titik fokus, supaya tekanannya lebih kuat. Ide bagus tapi kontrolnya belum cukup kuat. Semprotan airnya hampir nggak lebih kuat dari pistol air mainan. Rio ingat sesuatu yang Michael bilang sebelum dia berinkarnasi. Sihir sangat bergantung pada imajinasi. Semakin jelas gambarnya di pikiran, hasilnya semakin bagus. Dan dia cuma perlu terus latihan, buat sempurnakan itu. Setelah beberapa hari latihan tanpa henti, semprotan air Rio mulai berbentuk dan kelihatan lumayan. Tapi, masih jauh dari cukup kuat untuk menjatuhkan monster. Rio juga sudah bisa buat air panas jadi dia bisa mandi hangat kapanpun dia mau. Tapi, dia masih berusaha mengatur suhu, supaya kontrolnya makin sempurna. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk berlatih sihir es sekali lagi. Kali ini, dia mencoba memunculkan es langsung dari udara, meski sulit dan memakan waktu hampir 3 menit untuk membentuknya. Akhirnya dia berhasil menciptakan es dari ketiadaan, namun, berbeda dengan air, dia kesulitan melontarkannya dengan mudah. Latihan bertarung sejauh ini belum berjalan mulus. Tidak ada satupun mantra yang dibuat Rio yang memberikan dampak berarti, tapi dia tetap memaksakan diri berlatih tanpa henti, selama beberapa jam sampai akhirnya ambruk. Karena kehabisan mana, menyadari dia sudah mencapai batas hari itu, dia berhenti. Tapi keesokan paginya, begitu mana terisi penuh, dia langsung kembali latihan. Rutinitas ini jadi kehidupan sehari-hari Rio selama beberapa minggu ke depan. Berkat kerja kerasnya, sekarang dia bisa menciptakan es secara instan, menjadikannya mantra serangan yang andal. Dengan sihir serangannya yang baru siap, dan persediaan makanannya mulai menipis, Rio berani masuk hutan untuk pertama kalinya guna berburu. Dia segera melihat jejak hewan dan memutuskan mengikutinya, yang membawanya ke sungai terdekat. Saat menjelajah, dia menemukan kuarsa di tepi sungai.
bahan yang bisa dipakai untuk membuat api dengan menggeseknya ke tepi pedangnya. Dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan detox, siapa tahu dibutuhkan nanti, tapi tiba-tiba terdengar geraman dalam dari belakangnya. Saat menoleh, dia berhadapan dengan babi hutan kecil dan langsung membeku. Babi itu menyerang Rio, tapi ini pertarungan hidup mati pertamanya, jadi dia panik. Di detik terakhir, dia sadar dan melompat ke samping, nyaris menghindari serangan babi itu. Namun babi itu belum selesai, berbalik dan siap menyerang lagi. Beruntung, pikiran Rio jernih tepat waktu. Saat babi itu menyerang, dia cepat menciptakan jalur es di bawah kukunya, membuat babi itu terpeleset. Tanpa buang waktu, dia memanggil beberapa tombak es tajam tepat di jalur babi itu, menusuk dan membunuhnya seketika. Setelah membantai babi itu, Rio mengeluarkan buku panduan monster untuk mempelajarinya lebih lanjut. Menurut buku itu, babi hutan kecil itu sebenarnya monster terlemah yang ada di hutan itu. Buku panduan itu jelas untuk pemula, jadi kebanyakan makhluk yang tercantum cukup sederhana. Tapi, di halaman terakhir buku, Rio melihat dua halaman yang menarik perhatian. Halaman itu sepertinya berisi sesuatu yang penting. Salah satu halamannya menjelaskan tentang naga, makhluk sangat kuat, yang bisa menghancurkan kota sendirian. Buku itu sangat menyarankan untuk segera kabur jika bertemu naga, karena melawannya tidak mungkin menang, tapi, kabur dari naga juga hampir mustahil. Jadi bertemu naga, artinya tamat. Halaman lain menyebut makhluk misterius bernama Akuma, yang katanya semacam malaikat jatuh. Namun, buku itu memberikan sangat sedikit info tentang mereka. Satu-satunya nasihat buku itu sederhana, jika bertemu mereka, sama saja sudah mati. Keesokan harinya, Rio kembali berburu, tapi saat lengah, seekor elang pembunuh raksasa tiba-tiba menyambar dari atas dan menyerang tanpa diduga. Makhluk itu menggunakan sihir angin untuk mengiris mangsanya dengan tebasan tajam. Rio tak punya pilihan selain lari, cepat-cepat memanggil perisai es untuk menahan tebasan angin itu. Dia tahu elang sangat berbahaya, dan lebih suka menghindar, tapi kabur bukan pilihan, jadi satu-satunya jalan sekarang adalah bertahan dan melawan. Dia mengangkat tangan dan melontarkan semburan air, tapi elang itu lihai menghindar dan menyelam ke arahnya, menyerang dengan sihir angin. Rio bereaksi tepat waktu, membentuk perisai es yang mengiris mata elang itu, dan membuatnya jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, elang itu sadar meski kehilangan satu mata permanen. Dia terbang mundur, tapi sebelum hilang, dia menatap Rio sekali lagi, mengukir wajahnya dalam ingatan. Karena sekarang ini jadi urusan pribadi, Rio menghela napas lega, bersyukur bisa selamat. Tapi ini jauh dari kehidupan damai yang dia bayangkan. Saat dikejar elang, dia masuk terlalu dalam ke hutan, sampai akhirnya tersesat, dan terus berjalan sampai malam. Tiba, saat mencari jalan pulang, dia tak sengaja menemukan danau bercahaya. Di tengahnya berdiri seorang dulahan. Dan dari tatapannya, makhluk itu sudah menyadari keberadaannya. Seiring waktu, Rio mengasah kemampuannya lewat latihan tanpa henti, menguasai seni berburu dan mengawetkan makanan dengan mudah. Sihir airnya kini jauh lebih kuat. Dia sekarang bisa memanggil lembaran es tajam seperti pisau, dan menjatuhkannya dalam sekejap. Bahkan semburan airnya sudah meningkat, mampu memotong batu keras dengan mudah. Saat ini, kemampuan bertarungnya sudah sangat tangguh. Namun, sihir es bukan satu-satunya yang Rio latih. Sejak bertemu dengan dulahan, dia rutin pergi ke hutan tiap malam untuk melawannya. Anehnya, buku panduan monster tak pernah menyebutkan dulahan. Mungkin mereka bukan diklasifikasikan sebagai monster, atau terlalu sulit untuk manual pemula. Bagaimanapun, Rio tetap bertekad menghadapi makhluk itu. Dia langsung menyerang dengan tongkat es, menganggap pertarungan ini lebih seperti latihan daripada duel sungguhan. Dulahan jelas lebih kuat, dan ahli dalam bertarung. Rio berusaha sekuat tenaga bertahan dengan memanggil perisai es, tapi dia cepat kewalahan dan tumbang hanya dalam hitungan detik. Meskipun dulahan tak pernah bicara, Rio merasa makhluk itu seperti mentor yang berusaha menjadikannya lebih kuat. Tiba-tiba, dulahan mengangkat pedangnya dan menggunakan sihir air untuk memanjangkan bilahnya. Rio terkejut mengetahui bahwa makhluk itu juga bisa menggunakan sihir air. Setelah menunjukkan cara menggunakan teknik itu, dulahan menyerahkan pedang itu ke Rio, dan dengan tenang melangkah ke tengah danau. Suatu hari saat sedang berburu, Rio disergap oleh elang pembunuh yang sama seperti sebelumnya. Dia tak ingat elang itu berwarna hitam sebelumnya. Pasti elang itu berevolusi, berusaha jadi lebih kuat, demi balas dendam kali ini. Elang itu menyambar Rio dengan serangan angin bertubi-tubi. Rio cepat-cepat membuat 5 lapis tembok es sebagai pelindung. Tapi sekarang, serangan angin elang yang sudah berevolusi jauh lebih kuat, mampu menghancurkan semua pertahanan Rio dalam sekejap. Perlahan, rasa cemas mulai merayap dalam dirinya. Rio berlari di lapangan, terus membangun tembok es untuk melindungi dirinya dari serangan yang datang. Saat melihat celah, dia melancarkan serangan dengan semburan paku es. Tapi elang itu dengan mudah menghindar, melesat maju dengan kecepatan tinggi. Dan itu bukan satu-satunya kejutan yang dimilikinya. Elang itu mengeluarkan teriakan tajam dengan frekuensi yang mengganggu sihir Rio,
membuat perisai esnya lenyap dan hampir tanpa perlindungan. Tapi elang itu belum selesai, dia melayang mengancam di depan Rio, dan Rio merasakan serangan besar akan datang, meski tak tahu kapan tepatnya. Beberapa saat kemudian, Rio merasakan listrik di udara saat petir menyambar langsung ke arahnya. Serangan seperti itu bisa berakibat fatal. Untungnya, dia berhasil menggunakan tongkat sebagai penangkal petir, dan melompat menjauh untuk menyelamatkan diri. Saat Rio berusaha menghilangkan rasa syok, elang itu menyambar turun, untuk menyerang dengan cakar tajamnya. Di detik terakhir, Rio memanggil pedang es, dan menangkis serangan itu. Mereka bertarung beberapa kali lagi, tapi Rio ingat latihan intens bersama Dullahan. Dia melihat celah di pertahanan elang dan menusukkan pedangnya tepat ke lehernya. Saat elang itu jatuh ke tanah, Rio melangkah pelan mendekat, merasakan ada pengertian tersendiri. Dia tahu bagaimana rasanya. Elang itu kehilangan satu matanya karena dia, dan sejak itu terdorong untuk membuktikan dirinya lebih kuat. Memaksa dirinya berevolusi. Tapi Rio juga berusaha keras menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, meski semua halangan, elang itu tetap kalah. Setelah itu, Rio mulai berjalan pulang. Tapi tiba-tiba seekor naga muncul di hadapannya. Mengingat apa yang tertulis di buku tentang naga yang tak terkalahkan, dia yakin ini adalah akhir baginya, tapi naga itu malah berbicara lewat telepati. Naga itu sama sekali tak terlihat agresif. Naga itu menjelaskan bahwa dia hanya lewat, mencari elang hitam yang pernah melewati daerah ini. Naga itu hanya ingin tahu apakah Rio pernah melihatnya di sekitar sini. Lega karena naga itu tidak bermusuhan, Rio segera menyadari naga itu pasti merujuk pada elang yang baru saja dia kalahkan. Dengan gugup, dia minta maaf dan menjelaskan bahwa elang itu yang menyerang duluan, jadi dia tak punya pilihan selain melawan dan mengakhirinya. Naga itu terkejut karena manusia seperti Rio bisa mengalahkan elang, meski dia tampak tak terlalu terganggu dengan hal itu. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pedang yang dibawa Rio. Dia langsung mengenalinya sebagai pedang Raja Peri. Sulit dipercaya Raja Peri mempercayakan senjata sehebat itu pada seorang bocah. Rio pasti melakukan sesuatu yang membuatnya mendapatkan kepercayaan itu. Naga itu mulai menyukai Rio, dan Rio, yang masih kurang paham tentang dunia ini, ingin bertanya beberapa hal kepadanya. Keduanya pun mengobrol selama beberapa jam hingga malam, tapi pembicaraan mereka terhenti karena naga harus pulang. Rio berterima kasih atas jawaban naga itu, dan si naga membalas, bilang sudah lama tak punya obrolan seru seperti ini. Mereka berpisah dengan salam hangat. Sementara itu di surga, Michael sedang memeriksa dokumen terkait reinkarnasi Rio, lalu tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Ternyata Rio diberi bakat tersembunyi, sesuatu yang Michael belum pernah lihat sejak dia mengirim seorang gadis ke dunia itu 10.000 tahun lalu. Pada kasus Rio, bakat itu adalah awet muda, dan Michael merasa ini agak aneh. Rio pergi ke pantai, ingin makan seafood bakar dengan garam, tapi dia terkejut melihat kapal besar yang karam. Dia melihat mayat seorang pria, membuatnya sedih, tapi tiba-tiba, dia mendengar suara pria lain, lega dan senang menyadari ada yang masih hidup. Abel ingat bagaimana kapal itu dihancurkan monster laut raksasa, dan saat sadar, dia kaget masih hidup. Dia melihat sekeliling dan melihat barang-barangnya diletakkan di samping tempat tidur. Lalu dia mengambil pedangnya dan keluar rumah. Rio tiba dan menyapanya. Abel terkejut karena dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Rio. Melihat pakaian Rio, dia kira Rio tidak punya baju lain. Tapi cepat sadar tidak seharusnya berpikir buruk pada pria yang menyelamatkannya. Dia memperkenalkan diri dan berterima kasih pada Rio, tapi Rio bilang dia cuma mengantarnya pulang, jadi tak perlu berterima kasih. Dia memberi kabar sedih bahwa sayangnya, tidak ada yang selamat selain mereka berdua. Abel sadar mayat itu pasti juga terdampar di pantai. Dia bilang mereka semua penyelundup, jadi Rio tak perlu khawatir, tapi ini mengejutkan Rio. Namun sebelum Abel sempat bicara lagi, perutnya keroncongan karena lapar, jadi Rio mengajaknya makan siang. Saat makan, Abel tahu Rio tidak punya pakaian lain, membuatnya terkejut. Lalu dia tanya kenapa tidak beli baju baru, tapi dia segera sadar Rio tak punya uang untuk kebutuhan itu. Dia pikir mungkin dia menyinggung Rio tapi bilang tidak ada kota di sekitar sini, jadi Rio tidak bisa sembarangan beli baju. Abel sadar Rio pasti dapat makanan dari berburu, dan dia kagum, bertanya apakah Rio pakai pisau untuk berburu, tapi Rio bilang itu cuma untuk bela diri dan membersihkan hasil buruan. Karena dia pakai sihir air untuk berburu. Abel terkesan karena bahkan di Provinsi Tengah, hanya sekitar setengah penduduk yang bisa pakai sihir, dan dia termasuk yang tidak bisa. Rio ingat Michael bilang pengguna sihir cuma 20%, tapi Abel tidak paham gumaman Rio, jadi Rio bilang itu tidak penting. Jadi Abel minta Rio bawa dia ke pantai karena dia ingin memastikan sesuatu. Dalam perjalanan, Abel tanya Rio butuh tongkat sihir tidak karena dia penyihir, tapi Rio bilang tidak punya, membuat Abel terkejut dan mengira Rio terlalu miskin untuk membelinya. Dia bilang kalau mereka ketemu masalah, Rio harus biarkan dia maju duluan. Tapi Rio menolak. Abel bersikeras itu hal terkecil yang bisa dia lakukan, kalau tidak reputasinya bakal rusak. Karena selalu diselamatkan jadi Rio akhirnya setuju juga. Saat mereka sampai di pantai,
mereka terkejut melihat mayat-mayat itu sudah hilang. Rio menduga mungkin monster memakannya, atau arus laut membawa mayat itu kembali ke lautan. Abel merenung, kalau Rio tidak menyelamatkannya dia pasti berakhir sama, jadi dia bersyukur masih hidup. Rio bilang dia pasti sangat beruntung. Dan Abel setuju. Abel lalu bilang, terasa aneh pria yang menyelamatkan nyawanya malah memanggilnya Tuan. Walau Rio yakin Abel lebih tua, karena permintaannya, dia setuju memanggil Abel dengan namanya. Ini membuat Abel senang. Karena itulah cara semua temannya memanggilnya. Rio kaget Abel menganggapnya teman. Tapi sambil mikir, Abel bilang dia nggak bisa nemuin apa yang dia cari. Rio lalu tanya, rencana Abel selanjutnya apa? Abel bilang dia harus cari teman-temannya, dan langkah pertama adalah sampai ke kota Lune. Meski Rio belum pernah ke sana, dia yakin kota itu ada di utara, dan mereka harus menyeberangi sisi pulau itu. Abel kemudian dapat ide, dan memutuskan merekrut Rio jadi pemandunya. Rio setuju dengan syarat dia dapat waktu setidaknya sehari untuk. Rio sadar dia nggak akan bisa terus jalani hidup santainya lagi. Malamnya, saat bilang ke Abel dia harus pamit sama seseorang, Abel kaget karena sudah larut. Tapi Rio bilang, orang itu cuma bisa ditemui malam hari. Saat Rio pergi, Abel ingat dia tadi bilang nggak ada orang lain di sekitar. Tapi dia pikir mungkin Rio mau hormati seseorang dan mungkin dia nggak selalu sendirian di pulau itu. Tapi bagaimanapun, itu bukan urusannya untuk campur tangan urusan pribadi Rio. Beberapa waktu kemudian, kita lihat Rio memang pamit sama Dulahan, bilang dia akan meninggalkan hutan Rondo untuk sementara, tapi dia bersyukur atas pelatihan yang membuatnya bisa bertahan. Dia tahu akan pergi cukup lama jadi dia pakai semua tenaganya di sesi spar terakhir mereka. Rio menyerang dengan penuh tenaga, tapi Dulahan dengan mudah menangkis semua serangannya hingga Rio kelelahan. Sebelum pergi, Dulahan memberinya pakaian baru, yang membuat Rio sangat senang dan berjanji akan memakainya dengan bangga. Keesokan harinya, mereka mulai perjalanan. Rio memakai pakaian barunya yang pas banget. Tapi di perjalanan mereka tiba-tiba ketemu babi hutan kecil, jadi Abel suruh Rio berdiri di belakang, dan amati. Abel menyerang babi itu dan mengaktifkan skill tempur Total Impalement, yang membuat lubang di perut babi itu, dan babi itu langsung mati, membuat Rio terkagum-kagum. Rio penasaran itu skill apa. Abel pikir si penyihir kayak Rio pasti baru lihat pertama kali, tapi skill itu biasa buat para pendekar pedang, dan pengguna senjata lain. Keesokan paginya, saat perjalanan dilanjutkan, Abel dengar suara dan mereka lihat dua kadal di rawa. Abel pikir lawan bakal susah di air, jadi mereka putuskan ambil jalan lain, untuk menghindari. Saat lewat jalan alternatif, Rio merasakan makhluk kadal itu mengikutinya. Dia kasih tahu Abel, yang sadar mereka nggak punya pilihan lain selain bertarung. Rio bilang jumlah mereka banyak, jadi dia pakai sihir, untuk lawan. Abel ingat Rio nggak bawa tongkat sihir, tapi Rio cuma melafalkan mantra, dan membekukan mereka semua dengan es, bikin Abel terkejut. Bersama, mereka mengalahkan semua makhluk kadal itu. Setelah bertarung, Abel tanya Rio soal mantra itu. Karena penyihir angin yang dia tahu cuma bisa lempar satu mantra per kali. Rio bilang mungkin sihir air beda, lalu mereka lanjut perjalanan. Rio pakai sihir, buat memanggil air, supaya mereka tetap terhidrasi. Tapi Abel sadar Rio pakai mantra berbeda dari sebelumnya, bikin Rio gugup dan cepat-cepat ganti topik, bilang Abel cuma berimajinasi. Setelah jalan sebentar, Abel kasih koin ke Rio, yang kaget karena itu pertama kali dia lihat uang dunia ini. Lalu Abel jelaskan itu florin perunggu dari kerajaan Knightley, tempat Lune berada. Dia jelaskan juga kalau di provinsi tengah masing-masing punya koin sendiri, tapi pakai denominasi yang sama, dan Knightley adalah salah satu dari 3 negara besar. Selain Kekaisaran Debuhi dan Federasi Handelio, Rio merasa nama Debuhi agak aneh, jadi Abel tanya apa dia ada masalah sama negara itu. Rio jelaskan dia cuma merasa nama itu agak tidak biasa. Dia bilang nama negara itu penting buat rakyatnya, karena mereka harus ngenalin diri dari Debuhi kemana-mana, yang kedengarannya emang aneh. Rio akui dia nggak bakal suka ngenalin diri kayak gitu, dan Abel pikir dia terlalu mikir. Setelah agak lama, mereka akhirnya keluar dari hutan. Tapi saat jalan, Abel lihat batu bergerak, jadi dia siap menyerang, tapi Rio bikin tembok es yang menghalangi batu itu. Abel bilang mereka terjebak karena masuk sarang golem batu, tapi Rio kaget lihat golem batu karena dia pikir golem itu humanoid dengan tangan dan kaki. Abel menyuruh Rio untuk tetap di situ sementara dia maju menyerang golem, tapi serangan tusukan totalnya sama sekali nggak berefek, karena golem itu cepet banget regenerasi, bikin dia kaget. Rio bilang, dia punya serangan yang ingin dicoba. Dan Abel bilang, silahkan saja. Rio menciptakan 10 lapis tembok es yang menyatu dan menjatuhkannya ke golem, untuk melumpuhkan gerakannya. Abel kaget lihat sihir sehebat itu. Tapi Rio santai bilang dia baru ngalahin 2 golem dan berencana ngelakuin hal yang sama ke sisanya. Mereka pun segera mengalahkan sebagian besar golem, tinggal 1 yang tersisa. Tapi anehnya dia nggak bergerak. Rio mikir mungkin golem dapat energi dari tanah.
dan karena dia terbalik, jadi nggak bisa menyerap energi dari bumi. Tiba-tiba, Abel melihat batu sihir besar yang menempel di bawah golem itu, bikin dia senang, tapi dia berharap bisa ngumpulin batu dari golem lain juga. Sayangnya sekarang nggak mungkin. Di perjalanan, mereka lihat seekor kuda Nil raksasa tidur. Rio bertanya apa Abel mau membunuhnya, tapi Abel nggak ada niatan itu. Dia bilang dia belum pernah melihatnya langsung, tapi kayaknya itu Behemoth. Tiba-tiba, mereka lihat beberapa wyvern mendekat, bikin Rio semangat. Mereka bakal nonton pertarungan monster dari barisan depan. Abel pikir Behemoth itu di posisi kurang menguntungkan, tapi Rio yakin dia nggak bakal tumbang gampang. Saat wyvern mulai menyerang, Behemoth bangun dan mengeluarkan suara melengking keras yang membuat wyvern pingsan dan terjatuh. Rio jelasin itu karena si Behemoth pakai negasi sihir. Malam itu, saat mereka buat api untuk masak, Rio bercanda dia berharap ada pertarungan antara Abel dan Behemoth. Tapi Abel bilang itu nggak mungkin. Dia juga bilang dia pernah dengar tentang jebakan di dungeon dengan efek serupa, tapi dia belum pernah lihat negasi sihir secara langsung. Dengar kata dungeon bikin Rio semangat. Dan Abel tanya apa Rio mau dengar lebih banyak tentang dungeon. Rio bilang dia pengen banget kunjungi dungeon sendiri, jadi Abel bilang cuma ada satu dungeon di provinsi tengah, dan untungnya itu ada di kota yang mereka tuju. Rio bercanda tanya kenapa Abel nyembunyiin info itu dari dia, bikin Abel defensif. Bilang dia nggak tahu Rio sebegitu tertarik sama dungeon. Rio lanjut ngegodain, tanya apa Abel nyembunyiin info penting lain juga. Jadi Abel nanya apa Rio tahu tentang elf dan kurcaci. Rio bilang dia nggak tahu, jadi Abel jelasin kalau kurcaci itu pandai buat senjata dan jago berkelahi. Di Lune juga ada beberapa kurcaci. Dia tambah jelasin kalau di Lune cuma ada satu elf, sisanya tinggal di hutan, dan nggak pernah keluar, jadi Rio pikir itu sesuai bayangannya. Tapi Abel nggak percaya, karena Rio belum pernah keluar dari pulau itu. Keesokan harinya, Rio lanjut memimpin jalan dan bilang di balik gunung ada pemukiman manusia. Abel penasaran dari mana Rio dapat info itu. Rio ingat kalau naga yang ngasih tahu semuanya. Rio bilang lebih baik Abel nggak tahu. Dan dia sebut sumber ilmunya itu di luar manusia biasa. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Saat itu, seekor griffon raksasa muncul, bikin Abel kaget dan membeku karena takut. Tapi Rio cepat ambil daging dari tas dan lempar ke udara. Griffon itu menangkapnya lalu terbang pergi. Keduanya lega, karena berhasil selamat. Abel bilang dia benar-benar terpana. Sementara Rio ngaku mereka mungkin gak bakal selamat kalau coba lawan. Abel pikir mereka memang gak dibuat untuk lawan monster kayak itu. Dan dia bilang, gak banyak laporan soal orang ketemu Behemoth atau Griffon selama berabad-abad. Jadi dia curiga ada yang salah dengan tempat ini. Rio merasa itu agak kasar, dan dia pikir mungkin manusia nggak cukup usaha cari. Jadi Abel mikir mungkin gunung beku ini yang bikin mereka nggak bisa masuk wilayah manusia. Saat mereka berjalan, Rio tiba-tiba ingat kalau wyvern yang menyerang Behemoth datang dari arah yang sama dengan arah mereka sekarang. Tak lama kemudian, mereka lihat beberapa wyvern sedang makan mangsa. Dan Abel bilang, mereka nggak bisa lawan itu. Biasanya butuh sekitar 20 petualang berpengalaman buat ngalahin satu wyvern. Dan meski begitu, sering ada korban. Rio pikir walau mereka berusaha menghindar, kemungkinan bakal ketemu lebih banyak di jalan, dan gak bakal bisa terus-terusan menghindar. Rio bertanya-tanya apakah lebih mudah melawan wyvern saat mereka masih di tanah. Dan Abel setuju, berpikir dia bisa menggunakan pedangnya dengan lebih efektif begitu. Jadi Rio maju ke depan. Dia memanggil beberapa duri es untuk menusuk wyvern, dan Abel melanjutkan dengan teknik tusukan totalnya. Namun, teriakan wyvern justru menarik lebih banyak wyvern lain. Rio menyerang dari atas dengan serangan es untuk menjatuhkan mereka, dan Abel dengan cepat menghabisi semuanya. Setelah pertempuran, mereka mengumpulkan batu sihir. Abel mengakui dia tak percaya betapa mudahnya itu, sementara Rio bertanya-tanya apakah Abel berharap bertarung mati-matian, supaya jantungnya berdegup kencang. Saat itu, sekelompok wyvern lain datang mendekat. Keduanya bersiap bertarung, tahu kalau mereka harus mengalahkan wyvern supaya bisa terus maju. Setelah berhasil menjatuhkan semua, mereka sampai di puncak gunung dan senang melihat pemukiman manusia di seberang. Setelah mengalahkan banyak wyvern, Rio jadi percaya diri dan merasa tak masalah kalau mereka bertemu lagi dengan wyvern. Tapi Abel merasa itu konyol, karena menurutnya sebaiknya mereka tak pernah lagi berhadapan dengan makhluk berbahaya itu. Abel mengakui betapa mengejutkannya, mereka bisa mengumpulkan banyak batu sihir dari wyvern. Tapi tiba-tiba dia berhenti bicara, saat sadar mereka sudah sangat jauh ke utara. Meski Abel benar-benar bingung di mana tepatnya mereka berada, Rio dengan gugup berharap mereka tidak sengaja masuk ke kekaisaran di Buhi. Tapi Abel segera meyakinkan bahwa itu tidak benar, karena kekaisaran itu berada lebih jauh ke utara. Rio lega, dan Abel menjadi penasaran kenapa dia tampak begitu membenci tempat itu. Rio bilang, dia tidak ada masalah pribadi dengan kekaisaran itu, tapi dia cuma tidak suka namanya, yang menurut Abel agak aneh. Saat itu, Rio melihat sebuah jalan memotong lanskap.
dan Abel mengamati bahwa jalan itu membentang dari timur ke barat, lalu dia melihat sekeliling dengan seksama, dan mengenali daerah itu. Rio melihat dia termenung dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Jadi Abel menjelaskan, kalau mereka mengikuti jalan ke barat, mereka akan segera sampai di kota Kailadi. Kabar ini membuat Rio bersemangat karena dia sangat menantikan tidur di tempat tidur yang layak. Tapi Abel kira Rio ingin melawan lebih banyak wyvern. Rio cepat-cepat menjelaskan bahwa itu dua hal yang sangat berbeda. Abel menyebutkan makanan di kota Kailadi enak dan mendesak Rio untuk pasti mencobanya. Ini membuat Rio makin semangat mengunjungi kota baru itu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di Kailadi dan menuju ke sebuah kedai minuman terdekat. Saat duduk di sana, Abel menyarankan Rio untuk mendaftar di Guild Petualang, tapi Rio tidak tahu maksudnya. Abel menjelaskan bahwa pendaftaran Guild akan jadi identitasnya, memungkinkan dia masuk ke berbagai kota dan negara, tanpa bayar biaya masuk. Abel bilang saat mereka tiba di kota, dia jadi penjamin Rio dan membayar koin perak sebagai biaya masuk, tapi Rio bercanda bertanya, apakah itu bagian dari rencana licik membuatnya jadi pelayan? Abel terus mencoba meyakinkan Rio untuk bergabung Guild, bilang mereka bisa jual batu sihir dan bahan monster dengan harga bagus di sana. Kalau tidak, Rio harus jadi alkemis untuk pakai barang-barang itu, yang bakal repot banget. Rio kaget, karena ternyata ada alkimia di dunia ini, tapi dia lebih terkejut saat pelayan membawa sepiring nasi kari ke meja mereka. Dia berpikir sendiri, dalam kebanyakan cerita Ice Guy, protagonis harus jalan jauh cari kari. Tapi entah kenapa di dunia ini kari sudah ada. Abel bertanya Rio sedang ngomong apa. Rio bilang tidak apa-apa dan mulai makan, tapi rasanya enak banget sampai dia tak bisa berhenti melahapnya dalam hitungan detik. Rio pesan sepiring lagi, dan tanya Abel, apakah di Lune juga ada kari seperti ini? Abel mengiyakan, dia senang Rio menyukainya, dan mengakui rasanya memang enak. Bahkan keesokan harinya, saat mereka meninggalkan kota, Rio terus memuji kari tadi malam, dan minta Abel bocorkan tentang makanan penutup terbaik di kota itu. Abel terkejut dan bingung harus jawab apa, jadi dia cuma bilang akan dipikirkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka melihat kota Lune dari kejauhan. Saat sampai di gerbang kota, penjaga mengenali Abel dan bilang semua orang khawatir, karena dia hilang berbulan-bulan. Abel menjelaskan dia berhasil kembali dengan selamat berkat Rio. Sang penjaga dengan antusias berjabat tangan dengan Rio, berterima kasih karena dia telah menyelamatkan temannya. Abel kemudian membayar biaya masuk, sekali lagi bertindak sebagai penjamin. Sang penjaga bertanya apakah mereka akan langsung ke guild, dan menyebutkan bahwa teman-teman Abel sedang keluar kota. Tapi begitu mereka kembali, pasti akan kaget melihatnya. Setelah masuk kota, Abel menyarankan agar mereka langsung ke guild untuk mendaftarkan Rio sebagai petualang, karena Abel bisa membantu menaikkan peringkatnya. Rio penasaran dan bertanya apa maksudnya. Abel menjelaskan bahwa petualang baru biasanya mulai dari peringkat F, tapi dengan dukungan dari yang berperingkat B, atau lebih tinggi, mereka bisa mulai dari peringkat E bahkan D. Rio langsung sadar ini, berarti Abel pasti di atas peringkat B, dan itu membuatnya bangga. Sementara Abel jadi malu dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Dia menjelaskan kalau peringkat lebih tinggi memberikan akses ke misi yang lebih bagus, yang artinya hadiah juga lebih besar. Dia menyarankan untuk naik peringkat, tapi menambahkan bahwa Rio mungkin tidak perlu khawatir soal uang karena mereka akan dapat banyak dari jual batu sihir Wyvern. Rio bertanya-tanya apakah batu sihir itu memang seberharga itu. Dan Abel menjelaskan bahwa batu itu cukup langka. Menjual semuanya, sekaligus bisa bikin pasar anjlok, tapi dia yakin guild tahu cara mengaturnya. Mereka akhirnya sampai di guild, di mana resepsionis Nina terkejut melihat Abel yang masih hidup. Tak lama kemudian, semua petualang berkumpul di sekitarnya, dan Rio menyadari kalau Abel sebenarnya cukup populer. Rio merasa sebaiknya beri mereka ruang, dan keluar guild untuk menikmati udara segar. Saat itu, seorang gadis elf lewat dan melihat Rio memakai pakaian Raja Peri. Dia bilang pasti Rio sangat mengesankan Raja Peri. Rio tidak bisa menjawab dengan jelas, jadi gadis itu bilang dia sedang buru-buru, dan mungkin mereka akan bertemu lagi nanti lalu pergi. Tak lama kemudian, Abel membawa Rio kembali ke dalam guild dan memberitahu semua orang bahwa dia selamat hanya karena Rio, yang sebentar lagi akan mendaftar sebagai petualang. Abel berharap mereka semua bisa menjaga Rio. Rio senang menjadi pusat perhatian, sementara yang lain memuji dia karena sudah menyelamatkan Abel. Selanjutnya, terlihat proses pendaftaran Rio, dan Abel bilang dia ingin merekomendasikan Rio untuk peringkat D, tapi Nina terkejut karena ini pertama kalinya ada yang dari partinya merekomendasikan petualang. Abel bilang Rio sangat berbakat, tapi Nina bilang, dia tidak masalah. Hanya saja sesuai aturan mereka harus menunjukkan bukti kekuatan fisik. Abel bilang dia berharap bisa bicara dengan ketua guild tentang hal itu, jadi Nina pergi memberitahu ketua guild sementara mereka menunggu di ruang pertemuan. Saat Nina menyampaikan kabar baik, ketua guild buru-buru datang, ingin melihat Abel langsung. Dia sangat khawatir tentang Abel. Dia lalu melihat Rio dan memperkenalkan diri sebagai Humaglas.
ketua Guild Lune. Dia mengucapkan terima kasih kepada Rio, membuat Rio agak canggung, dan Rio cuma bilang dia kebetulan ada di tempat tepat waktu tepat. Abel bilang pada Hugh bahwa dia ingin merekomendasikan Rio naik peringkat, jadi Hugh bertanya tentang bukti yang diperlukan. Abel yakin mengatakan bahwa Rio sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Abel menunjukkan batu sihir itu. Dan Hugh menyadari warna hijaunya, berarti berasal dari elemen angin. Berdasarkan ukuran dan kilonya yang terang, dia curiga batu itu berasal dari Wyvern, yang dikonfirmasi oleh Abel. Hugh terkejut, sulit percaya mereka bisa mengumpulkan sebanyak itu, karena melawan banyak Wyvern biasanya butuh pasukan besar. Dia khawatir jika monster seperti itu menyerang kota bisa hancur total, tapi Abel meyakinkan tidak perlu khawatir, karena mereka bertemu makhluk itu jauh di selatan pegunungan Malefic. Rio terkejut mendengar nama itu, jadi Abel memberitahu bahwa sebelumnya, setelah mereka menemukan jalan ke Kiladi, dia sadar di mana mereka berada. Hugh menjelaskan bahwa katanya tidak ada yang berhasil melewati pegunungan itu hidup-hidup, dan petualang berpengalaman pun tidak pergi ke sana kecuali ada alasan sangat kuat. Hugh tidak percaya mereka bisa mengalahkan semua Wyvern itu sendirian, tapi setelah melihat bukti fisik kemampuan Rio, dia tidak keberatan dengan permintaan naik peringkat. Tiba-tiba, party Abel, Crimson Sword, tiba di guild. Abel pergi menemui teman lamanya, sementara Rio melanjutkan proses pendaftaran. Saat Rio masuk ke kantor ketua guild, dia mulai bertanya apakah dia benar-benar pantas dapat peringkat D. Hugh menjelaskan bahwa meskipun Abel sangat berbakat, bahkan dia pun tidak bisa mengalahkan Wyvern sendirian, jadi kalau Rio bisa membantu mengalahkan beberapa, berarti dia benar-benar berbakat. Luar biasa. Saat Hugh menepuk punggung Rio untuk memberi selamat, dia terkejut dengan betapa kuatnya tubuh Rio untuk seorang penyihir. Tiba-tiba, Nina datang membawa dokumen dan memperkenalkan dirinya dengan sopan sebelum mulai mendaftarkan Rio. Dia memulai wawancara singkat dengan menanyakan nama Rio, dan memastikan bahwa dia memang seorang penyihir. Lalu dia bertanya tentang elemen sihirnya, dan Rio menjawab air. Saat ditanya di mana dia tinggal, Rio menjelaskan kalau dia baru tiba di kota ini. Nina memberitahunya bahwa selama 300 hari pertama setelah bergabung dengan guild, dia boleh tinggal di asrama guild. Nina bertanya apakah dia pernah masuk dungeon sebelumnya, dan dia mengaku belum pernah. Jadi Nina memberitahu tentang kursus dungeoneering pemula bulanan yang memberikan panduan lengkap untuk petualang baru, dan tips apa yang harus diwaspadai. Ketika Nina menanyakan apakah dia tertarik, Rio dengan semangat menjawab iya. Nina memberitahunya kursus berikutnya dimulai dalam 2 hari, dan berkata akan mendaftarkannya. Nina menyuruhnya datang ke ruang pertemuan di lantai 3 jam 9 pagi hari itu. Melihat ekspresi terkejut Rio, Nina menambahkan bahwa di kota, ada jam yang bisa membantunya mengatur waktu. Setelah itu, Nina menyelesaikan dokumen, tapi Rio bingung saat dia bilang waktunya untuk mulai registrasi yang sebenarnya. Dia meminta Rio meletakkan tangannya di atas kristal, dan alat itu langsung membuat kartu guildnya, yang kemudian diberikan Nina padanya. Nina mengucapkan selamat, karena Rio resmi menjadi petualang terdaftar. Saat mereka pergi, Hugh merasa lega, karena dia sangat khawatir tentang Abel. Mengingat situasinya tampak suram saat Abel tidak ada, dia berpikir tidak mau mengalaminya lagi. Sehingga makin bersyukur karena Abel telah menyelamatkan mereka semua. Dia ingat belum memberitahu seseorang tentang kembalinya Abel, jadi langsung mengambil alat komunikasi untuk menelpon. Sementara itu, Abel mengajak Rio jalan-jalan, dan saat Rio bertanya mau kemana, Abel bilang mereka akan mengambil hadiah Rio atas bantuannya membawa Abel kembali ke kota. Abel menyebut ingin membelikan Rio pakaian baru dan sebuah tongkat sihir. Rio berterima kasih, tapi mengakui dia tidak mengerti kenapa Abel terus menyebut tongkat sihir. Abel menjelaskan itu karena dia seorang penyihir, tapi Rio bilang dia bisa mengeluarkan sihir tanpa tongkat dan juga bisa menggunakan pedangnya untuk bertarung jarak dekat. Abel terkejut mendengar itu dan bertanya tentang pedangnya, jadi Rio menunjukkannya. Namun, Abel malah menganggap pedangnya lebih mirip pisau daripada pedang yang sebenarnya. Dia khawatir, mungkin telah menyakiti perasaan Rio, tapi Rio sama sekali tidak keberatan, malah dia minta bantuan Abel, karena masih banyak hal yang belum dia tahu tentang dunia ini. Rio cepat belajar bahwa sehari di sini 24 jam, seminggu 7 hari, dan sebulan 30 hari, sama seperti di bumi. Dia terkejut mengetahui ukuran pakaian juga dihitung dalam sentimeter. Rasanya terlalu kebetulan, dan Rio mulai bertanya-tanya, apakah ada kaitan tertentu? Mungkin ada orang lain yang sudah teleportasi ke dunia ini? Sebelum dia, itu akan menjelaskan kenapa banyak hal mirip dengan planet asalnya. Abel lalu mengundangnya ke pestanya di mana Rio jadi tamu kehormatan, dan memperkenalkan Rio ke semua orang sebagai penyelamatnya. Keesokan paginya, Nino berjalan bersamanya dan bertanya apakah kemarin malam menyenangkan. Rio bilang iya, tapi mengakui dia agak kelelahan. Mereka segera sampai di asrama guild, dan saat masuk kamar, melihat seorang pria sedang push-up. Saat dia melihat Nino, dia jadi gugup. Nino bilang Rio akan jadi teman sekamar mereka, lalu mereka berdua memperkenalkan diri sebagai Nils dan Ido. Setelah mengingatkan Rio tentang kelasnya, Nino pergi. Nils berkomentar betapa cantiknya Nino,
Sementara Ido bilang mereka harus berhenti terlalu formal satu sama lain. Tiba-tiba, Nino kembali membawa pendatang baru lain yang juga akan jadi teman sekamar mereka. Ido pikir pria baru itu terlihat sangat muda, dan Amon mengonfirmasi umurnya baru 16 tahun. Sayangnya, setelah kehilangan orang tuanya, jadi petualang jadi satu-satunya cara dia untuk bertahan hidup. Nino bilang Amon juga akan ikut kursus dungeon dasar bersamanya, jadi mereka harus ikut bersama, dan mereka setuju. Sementara itu, teman Abel, Lin, tidak percaya ada penyihir yang bisa membuat perisai es tebal. Dia pikir biasanya perisai itu tipis dan bisa dihancurkan hanya dengan serangan udara sederhana. Dia juga bersikeras bahwa menggunakan sihir di udara untuk menyerang musuh itu mustahil. Tapi Abel bilang Rio justru melakukannya. Lin menjelaskan, kalau sihir biasanya cuma bisa dipanggil dekat dengan penyihir, jadi semua itu nggak masuk akal baginya. Meski begitu, sang pendeta wanita bilang kalau Abel yang ngomong berarti itu benar, namun Lin khawatir kalau suatu saat Rio berbalik melawan mereka, itu bakal jadi masalah besar. Atau kalau dia gabung ke kerajaan sebagai musuh, Abel meyakinkan mereka itu nggak akan pernah terjadi. Saat mereka tanya kenapa dia yakin, Abel jelasin karena Rio benci nama kerajaan itu. Itu tadi episode 3, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan bagian selanjutnya, dan tonton video berikutnya di layar.